Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, melanjutkan dari yang sebelumnya modul 2 dan modul 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan materi modul 3 sub bab 34 tentang list dan list processing. Nah, baik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zain Hilmi dengan NPM 2215061076, berasal dari kelas PSTID dengan kelompok 4. Nah, untuk list, pengertian list adalah tipe data koleksi yang bersifat terurut dan juga bersifat bisa diubah. Biasanya di Python ini bisa diartikan dengan tanda kurung siku yang seperti di slide ini bisa dilihat. Kemudian untuk len atau panjang daftar. Nah, dalam panjang daftar dapat bervariasi selama eksekusi. Elemen baru dapat ditambahkan ke dalam daftar, sementara elemen lain yang dapat dihapus. Ini berarti bahwa daftar adalah entitas yang sangat dinamis. Jika Anda ingin meriksa panjang daftar saat ini, Anda dapat menggunakan fungsi yang bernama len, buka kurung. Atau bisa dibilang ini merupakan suatu panjang daftar. Nah, fungsi len biasa digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui seberapa panjang jumlah item atau anggota pada suatu objek. Jadi misalnya panjang suatu objek sekitar 1000, maka fungsi len bisa mendefinisikan hal tersebut. Dan biasanya dipraktekkan pada berbagai jenis data seperti data sequence dan data collection. Salah satu elemen daftar dapat dihapus kapan saja. Ini dilakukan dengan instruksi bernama del atau hapus yang terdapat di keyboard. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang penggunaan indeks negatif. Nah, di sini indeks negatif adalah ilegal dan bisa sangat berguna. Misal terdapat variabel number 111.7,2,1. Jika mengetik print number min 1, maka hasil yang keluar adalah 1. Hal ini dikarenakan elemen dengan indeks sama dengan min 1 adalah elemen terakhir dalam daftar, atau bisa dibilang 1. Demikian pula, elemen dengan indeks sama dengan negatif 2 adalah elemen yang berada di urutan terakhir dalam daftar. Kemudian, metode dan fungsi. Nah, pengertian metode dan fungsi, untuk yang metode adalah jenis fungsi yang spesifik, berperilaku seperti fungsi dan terlihat seperti fungsi, tetapi berbeda dalam cara kerjanya dan gaya pemanggilannya. Sedangkan fungsi, seperti dalam bahasa pemrograman lainnya, fungsi bisa digunakan untuk mendapatkan data, membuat data baru, dan secara umum menghasilkan sebuah hasil. Nah, metode dan fungsi sebuah metode melakukan semua hal tersebut, tapi juga dapat mengubah keadaan entitas yang dipilih. Sebuah metode dimiliki oleh data yang dikerjakannya, sedangkan fungsi dimiliki oleh seluruh kode. Hal ini juga berarti bahwa memanggil sebuah kode memerlukan sebuah spesifikasi data dari mana metode tersebut dipanggil. Ini merupakan perbedaannya ya. Jadi perbedaan fungsi dan metode. Nah, ini terdapat fungsi append. Append, salah satu fitur dalam array Python yang cukup sering digunakan adalah fungsi append. Jadi ini merupakan salah satu fitur yang hanya tersedia di Python. Fungsi append ini berguna untuk menambahkan nilai array pada urutan terakhir. Fungsi ini sedikit berbeda dengan fungsi insert, di mana fungsi insert bisa menambahkan nilai array pada posisi tertentu. Baik, sepertinya hanya itu saja informasi dari saya tentang list dan list processing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.